Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-52. Melihat kakek itu menggunakan pukulan jarak jauh, ia cepat memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang, lutut ditekuk, tubuh direndahkan, kemudian kedua tangannya juga dia pukulkan ke depan. Pedang di tangan kanan ditarik ke dalam di belakang lengan, dan ia mengerahkan tenaga sinkang untuk melawan dorongan hawa pukulan lawan. Dari kedua tangannya menyambar pula angin pukulan dahsyat ke depan. Benturan dua tenaga sinkang di udara itu tidak menimbulkan suara, juga tidak tampak oleh mata. Akan tetapi akibatnya hebat karena keduanya terpental ke belakang dengan kuda-kuda masih tidak berubah. Mereka saling pandang dengan kaget, karena adu tenaga sinkang tadi membuktikan bahwa keduanya memiliki tingkat seimbang. Hal ini tentu saja tidak dinyana-nyana oleh Kong Lo Senjin, maka kakek ini menjadi penasaran sekali. Ia tidak pernah mimpi bahwa tingkat kepandaian Lucian pada waktu itu sudah mengejar ayahnya sendiri dan dibandingkan dengan tingkat Kong Lo Senjin, ia barangkali hanya kalah matang saja. Kau ingin mampus, seru Kong Lo Senjin, dan kini kakek itulah yang berkelebat ke depan dengan lompatan tinggi. Inilah terjangan berbahaya sekali karena dari atas, kakek sakti ini dapat menyerang dengan sepasang tongkatnya. Namun Lucian maklum dan sama sekali tidak takut, bahkan ia pun mengeluarkan pekik melengking nyaring lalu tubuhnya mencelat pula ke atas, menyambut serangan lawan. Dua tubuh itu masih melayang ketika mereka bertemu di udara, dekat sebatang pohon dan dekat pula dengan ujung atap. Mereka menggerakkan senjata dan bertanding di udara, saling tusuk dan tangkis sebelum tubuh mereka meluncur turun. Terdengar suara keras senjata beradu disusul muncratnya bunga api menyilaukan mata. Ketika keduanya turun ke atas tanah, daun-daun pohon rontok terbabat pedang Lucian, sedangkan ujung atap dari tembok itu pecah berantakan dihantam tongkat Kong Lo Senjin. Begitu keduanya hinggap di atas tanah, keduanya cepat membalik saling berhadapan. Sejenak tak bergerak, mata memandang tak berkedip, napas agak terengah karena biarpun baru beberapa gebrakan, namun tadi mereka telah mempergunakan seluruh tenaga sinkang. Ikatan rambut Lucian terlepas dan kulit lehernya berdarah sedikit, akan tetapi pangkal lengan kiri Kong Lo Senjin juga berdarah, bajunya robek. Kiranya dalam pertempuran di udara tadi, keduanya telah terluka, biarpun hanya luka ringan. Makin panas dan penasaran hati Kong Lo Senjin. Ia mengeluarkan gerengan seperti harimau terluka. Kakek ini memang wataknya tidak mau kalah, maka kini menghadapi seorang wanita muda ini ia hanya dapat menandingi seimbang saja. Kemarahannya memuncak. Sambil menggereng liar ia menerjang maju, tongkatnya bergerak cepat sekali dan amat kuat, sehingga berpusinglah angin pukulan yang mengeluarkan bunyi bersiutan. Namun Lucian yang juga tak pernah mau kalah, kembali memekik panjang melengking-lengking, lalu tubuhnya bergerak cepat terbungkus sinar pedangnya yang mengeluarkan suara berdesing-desing. Kini kedua orang sakti ini bertanding dari jarak dekat, tak lagi mengandalkan tenaga sinkang seperti tadi, melainkan mempergunakan ilmu silat dan mengandalkan kegesitan gerakan tubuh. Hebat bukan main pertandingan ini. Lucian sudah mahir akan ilmu Choan In Hui yang ia pelajari dari jago Jin Kang Tan Hui, maka gerakannya cepat dan tubuhnya ringan seperti seekor lebah. Pedangnya mainkan ilmu pedang campuran Pat Mo Kiam Hoat dan Toa Hong Kiam Sut, hebat bukan main. Tubuhnya seakan-akan sudah lenyap dan yang tampak hanyalah cahaya pedang gemerlapan yang merupakan sinar panjang melayang-layang membentuk lingkaran-lingkaran seperti seekor naga mengamuk. Namun Kong Lo Senjin bukanlah lawan ringan.
Kakek lumpuh ini amat lihai. Biarpun kedua kakinya sudah lumpuh, namun kegesitannya tidak berkurang. Malah kedua tongkat yang menggantikan kedudukan sepasang kaki itu dapat dipakai menyerang dan meloncat, diikuti tamparan dan kebutan tangan dan ujung lengan baju yang kesemuanya merupakan senjata yang tidak kalah ampuhnya. Kadang-kadang pedang bertemu tongkat, ada kalanya lengan bertemu lengan dan pertandingan itu sukar diikuti pandang mata karena keduanya seakan-akan telah menjadi satu gundukan sinar yang saling gulung. Tiba-tiba keduanya meloncat setengah terlempar ke belakang. Kiranya dalam jurus terakhir tadi, Kong Lo Senjin berhasil menghajar punggung Lucian dengan telapak tangan kirinya. Akan tetapi pada detik yang sama Lucian berhasil pula menggunakan rambutnya yang riap-riapan untuk menghantam jalan darah di leher lawan. Ketika mereka terhuyung ke belakang dan saling pandang, ternyata dari ujung bibir Lucian mengucur darah segar, akan tetapi Kong Lo Senjin memejamkan dan lehernya kelihatan biru menghitam. Setelah membuka matanya lagi, ia tertawa. Hahaha, Tok Xiao Kui siluman betina. Kiranya kau benar-benar lihat sekali. Tua bangka tak usah banyak cerewet. Mau lanjutkan? Hayo maju. Kalau kau sudah menerima kalah, lekas minggat dari sini. Siluman betina, siapa kalah? Kong Lo Senjin sudah siap menerjang lagi, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Iblis tua, jangan menjual laga, Cici, biarkan kami membantumu. Muncullah Koa Kim Bwe bersama 7 orang panglima istana yang merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kepandaian yang lumayan. Segera mereka mengurung dan menerjang Kong Lo Senjin. Hahaha, Tok Xiao Kui, lain kali kita bertanding pula. Anjing-anjing buduk, kakekmu tidak ada waktu melayani segala macam anjing. Tiba-tiba tubuh Kong Lo Senjin mencelat ke atas, melayang melampaui kepala para pengurungnya dan cepat sekali sudah menghilang ke atas tembok istana. Tak usah dikejar, sia-sia belaka, kata Lucian. Koa Kim Bwe membalik dan baru terlihat olehnya Lucian mengusap darah dari bibir. Cici, kau terluka. Ia memegang lengan wanita itu hendak menolongnya. Akan tetapi Lucian mengibaskan lengannya. Aku tidak apa-apa, lebih baik suruh orang mengurus mayat Cuci Angkun di dalam kamar itu. Koa Kim Bwe terkejut sekali dan ngeri hatinya ketika melihat betapa panglima muda yang tampan itu sudah menjadi mayat yang tidak berjantung lagi, karena jantungnya sudah tertancap di atas meja oleh goloknya sendiri. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kui Seng dan keluarganya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, perubahan besar terjadi dalam kehidupan Kui Seng. Tadinya ia seakan-akan telah bosan hidup, tidak peduli lagi akan dirinya dan hidup sebagai seorang jembel tanpa sedikit pun memelihara diri. Ia telah menjadi korban asmara ketika gagal dalam cinta dengan Liu Lucian, kemudian hatinya terpukul hebat pula ketika ia mengalami hubungan cinta yang luar biasa dengan nenek neraka bumi. Semua ini menambah hebat luka di hatinya yang tadinya sudah tergurat oleh peristiwa pengalamannya dengan Ang Xiao Hua. Memang semenjak keluar dari neraka bumi, ilmu kepandaian Kui Seng meningkat tinggi, akan tetapi juga keadaan dirinya berubah sama sekali. Kalau dahulu ia merupakan seorang pemuda terpelajar yang halus dan selalu berpakaian rapi bersih, kini ia berubah menjadi seorang yang tidak peduli dan keadaannya seperti gembel. Tidak ada lagi bekas-bekasnya seorang pelajar yang sopan dan bersih, sehingga ia di sana-sini disangka seorang gila. Akan tetapi, semenjak pertemuannya kembali dengan Hu Jinlin, saudara kembar Ang Xiao Hua yang ternyata adalah seorang wanita cantik yang dahulu menyamar sebagai nenek-nenek tua di neraka bumi, berubahlah keadaan hidupnya. Timbul pula kegairahan dan kegembiraan hidupnya. Apalagi karena nenek yang ternyata seorang wanita muda cantik itu datang bersama seorang anak perempuan, anaknya. Ia telah menjadi seorang ayah. Dan ternyata dia dahulu sama sekali tidak melakukan hubungan gila dengan seorang nenek-nenek tua, melainkan dengan seorang gadis jelita, bahkan saudara kembar Ang Xiao Hua yang merupakan wanita pertama yang menggugah cinta kasihnya. Kegembiraan ini ditambah pula dengan kenyataan tentang diri Bu Song. Sama sekali tidak pernah ia sangka bahwa muridnya yang menimbulkan sayangnya ini ternyata adalah putra Liu Lucian.
Dua hal yang datang berbareng ini benar-benar telah mengobati luka-luka di hati Kui Seng. Seperti telah kita ketahui, Kui Seng membawa istri dan putrinya, juga muridnya, ke Gunung Minsan di mana ia hidup berbahagia dengan mereka. Hu Jinlin adalah seorang istri yang mencinta suami, adapun Kui Eng atau biasa dipanggil Eng Eng adalah seorang anak perempuan yang lincah gembira, merupakan matahari kedua di puncak Minsan itu. Bu Song sebagai murid juga amat penurut dan taat sehingga makin membahagiakan hati Kui Seng. Adapun Bu Song dan Eng Eng yang selalu berdua di puncak gunung itu semenjak kecil, menjadi amat rukun. Ketika masih kecil, mereka itu seakan-akan kakak beradik, akan tetapi makin besar makin berakarlah rasa kasih sayang mereka satu kepada yang lain, sehingga tidaklah aneh kalau menjelang dewasa, daya tarik gadis itu menjatuhkan hati Bu Song sehingga diam-diam ia mencinta Eng Eng yang kini telah menjadi seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang cantik jelita, lincah jenaka dan lihai ilmu silatnya. Adapun Bu Song telah menjadi seorang pemuda berusia 21 tahun yang bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan serius, wataknya pendiam dan pandai dalam ilmu surat. Tanpa ia sadari, di dalam tubuhnya telah terdapat dasar-dasar ilmu silat. Bu Song telah memiliki tenaga dan hawa sakti di dalam tubuhnya. Hanya saja, ia tidak tahu bagaimana harus mempergunakannya. Pada suatu pagi yang indah di puncak Gunung Minsan, Kui Seng bersama istrinya duduk di depan pondok, menikmati hawa pagi pegunungan yang bersih sejuk dan menyehatkan. Sinar matahari pagi dari timur mulai mengusiri halimun pagi yang tebal. Dalam usianya 40 tahun lebih, Kui Seng belum kelihatan tua benar. Wajahnya masih segar berseri, tubuhnya makin tegap dan agak gemuk. Hanya jenggotnya dan kumisnya yang tipis itu dipeliharanya, dan membuat ia tampak lebih tua daripada dahulu. Adapun istrinya yang amat cinta kepadanya, juga belum tampak tua benar. Tubuhnya masih ramping, senyumnya masih segar dan sepasang matanya masih bening seperti bintang. Ketika mereka duduk di depan pondok itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa Eng Eng yang nyaring gembira, lalu tampak gadis itu berlari-lari mendekat puncak sambil berseru, "Koko, kayu bakar kita telah habis. Hayo berlomba mencari kayu." Tubuhnya yang kecil ramping itu berkelebat cepat, bajunya yang berwarna merah berkibar-kibar ketika ia lari sambil menengok ke belakang, wajahnya cantik berseri-seri. Di belakangnya tampak Bu Song berusaha mengejarnya. Pemuda ini memiliki bentuk tubuh yang baik sekali. Bahunya bidang, dadanya berbentuk segitiga dan jelas membayangkan kekuatan. Langkahnya tidak seperti seorang pelajar yang lemah melainkan seperti seekor harimau. Wajahnya tampan dan ganteng, dengan alis hitam tebal berbentuk golok, mata lebar bersinar tajam sekali penuh wibawa, hidungnya mancung dan bibirnya jarang tersenyum. Dagunya terdapat belahan kecil di tengah-tengahnya, menambah ketampanan, dan sifat yang ganteng ini terbayang kemurungan yang membuat ia pendiam dan sering kali keningnya berkerut. "Moi moi, biarlah aku yang mengumpulkan kayu. Pekerjaan kasar ini adalah pekerjaan laki-laki. Kalau berlomba, tentu saja aku kalah. Larimu lebih cepat daripada larinya rusa, mana aku bisa menyusulmu?" Biarpun ia berkata demikian, namun Bu Song lari juga agar tidak mengecewakan hati gadis yang menjadi teman bermain sejak kecil selama belasan tahun. Sebentar kemudian bayangan kedua orang muda itu lenyap dalam sebuah hutan di puncak. Suami istri yang duduk di depan pondok itu tersenyum, saling pandang penuh arti. Tak dapat disangkal lagi, mereka adalah pasangan yang amat cocok dan setimpal, kata Kui Seng setelah menarik napas panjang penuh kepuasan. Istrinya mengangguk, benar Eng Eng orangnya lincah jenaka, sebaliknya Bu Song pendiam dan penyabar, amat cocok dan dapat saling mempengaruhi. Juga kulihat mereka itu saling mencinta. Hanya sayang. Mengapa sayang, istriku? Ada dua hal yang kusayangkan. Pertama, orang tuanya tidak hidup bahagia, rumah tangga orang tuanya berantakan, ayah bunda bercerai, ayah kawin lagi, ibu. Kui Seng menghela napas. Memang tak dapat disangkal hal itu, akan tetapi apakah kita harus mengukur keadaan seseorang anak dari orang tuanya? Bu Song anak baik, semenjak kecil dia dalam pengawasan kita. Bertahun-tahun kita melihat dia tumbuh dewasa,
melihat watak-wataknya, apakah masih belum cukup dan haruskah kita mengingat keadaan ayah bundanya? Kau memang betul, aku terpengaruh oleh keadaan orang tuanya, karena biasanya dari keluarga yang berantakan akan tumbuh anak-anak yang kurang baik. Akan tetapi Bu Song semenjak kecil menjadi muridmu. Hanya aku sayangkan, karena kalau saja orang tuanya tidak demikian, alangkah akan lebih baiknya. Tak salah omonganmu itu. Dan hal kedua yang kau sayangkan, apakah itu? Aku menyayangkan bahwa Bu Song tidak mau belajar ilmu silat. Sedangkan anak kita, sungguh pun tidak sangat pandai, boleh dibilang telah memiliki kepandaian tinggi. Apakah hal ini tidak akan menjadi penghalang kesesuaian faham dan watak mereka kelak? Kui Seng tersenyum. Kau tidak tahu, istriku. Karena memang hal ini kurahasiakan agar jangan sampai bocor dan mengagetkan hati Bu Song. Kasihan anak yang hidupnya sebatang kara dan berhati bersih itu. Dia begitu benci kepada ilmu silat karena sejak kecil ia menelan filsafat-filsafat hidup penuh damai dan penuh cinta kasih terhadap sesama hidup. Dan terutama sekali karena ia kecewa melihat ayah bundanya yang menurut jalan pikirannya terpisah dan tersesat oleh ilmu silat. Di samping ini, telah banyak ia menyaksikan kekejaman dan kekejian di waktu ia masih kecil sehingga timbul anggapannya bahwa ilmu silat hanya menjadi alat untuk melakukan kekejaman dan pembunuhan belaka. Inilah sebabnya ia tidak mau belajar ilmu silat. Akan tetapi, aku melihat bakat baik sekali terpendam dalam dirinya. Bakat luar biasa yang bahkan jauh lebih baik daripada aku sendiri. Karena inilah, diam-diam aku menanam dasar-dasar ilmu silat dan telah menyuruh dia berlatih siulian dan napas. Sekarang pun ia telah memiliki sinkang yang hebat, hanya saja, ia tidak sadar akan hal ini. Kelak, kalau ia mengalami penderitaan hidup karena ketidakmampuannya bersilat, baru akan terbuka pikirannya dan sekali ia mempelajarinya, ia akan menjadi seorang yang luar biasa, bahkan mungkin melebihi kepandaian dan tingkatku. Jin Lin tercengang, akan tetapi juga girang sekali. Syukurlah kalau begitu, kini hilang keraguanku. Sebaiknya kita lekas-lekas laksanakan perjodohan mereka. Setelah mereka menjadi suami istri, baru lega hatiku dan dapat kita tinggalkan mereka. Ah, istriku, kurang bahagiakah kita tinggal di sini? Adakah yang lebih nikmat daripada hidup tenang dan tenteram seperti hidup kita sekarang ini? Apakah kau masih selalu merindukan dunia ramai dan menyaksikan pertumpahan darah? Tiba-tiba wajah berseri nyonya itu digelapi mendung, bahkan kedua matanya menjadi basah sehingga cepat-cepat ia mengusap air mata itu dengan sapu tangannya. Dengan muka tunduk ia berkata, "Suamiku, memang aku berterima kasih kepada Tian, juga bersyukur kepadamu yang telah memberi kebahagiaan hidup kepadaku di tempat ini. Aku cukup bahagia, akan tetapi, betapa aku dapat melupakan ayah bundaku terbunuh secara kejam, saudara kembarku menjadi pelacur, dan aku sendiri, seandainya tidak bertemu denganmu, apa jadinya dengan aku? Semua itu karena kebiadaban musuh yang membunuh, merampok, memperkosa, menghina suamiku. Katakanlah, apakah aku harus diam saja sekarang? Apakah mungkin kebahagiaan hidupku tanpa mengingat sedikit pun akan penderitaan orang tua dan keluargaku? Suamiku, di waktu sadar aku hidup bahagia di sampingmu dan di samping anak kita. Akan tetapi tahukah kau betapa setiap malam aku bermimpi dan bertemu dengan arwah orang tuaku yang memandang penuh penyesalan? Ah, suamiku. Jin Lin lalu menangis. Kui Seng memegang pundak istrinya. Tenangkan hatimu, isterku. Jangan kau kira bahwa aku pun tidak peduli akan hal itu semua. Akan tetapi, kurasa tidaklah tepat kalau urusan pribadi dicampur adukan dengan urusan negara. Keluargamu terbasmi bukan karena urusan pribadi, melainkan karena urusan negara. Karena keluargamu bangsawan Tang, maka ketika dinasti Tang roboh, tentu saja keluargamu terlanda malapetaka. Andai kata kau hendak membalas, kepada siapakah kau akan membalas? Dalam keributan seperti itu, dalam perang, mana bisa kita membalas kepada seseorang? Memang betul ucapanmu, suamiku, kata Jin Lin yang sudah dapat menenangkan hatinya. Dan memang aku tidak mendendam kepada seseorang, melainkan menaruh dendam kepada mereka yang menurunkan dinasti Tang,
karena mereka itulah yang menghancurkan keluarga kami. Karena itu, kalau anak kita sudah menikah, izinkanlah aku membantu pamanku Paong untuk menghancurkan musuh, sehingga dengan jalan itu berarti aku sudah melakukan kewajibanku berbakti kepada orang tua dan keluarga. Kita bicarakan hal ini kelak. Apa kau kira aku dapat melepasmu begitu saja? Sekali kita berkumpul, untuk selamanya. Kalau memang kulihat bahwa musuh-musuhmu itu orang jahat, sebagai seorang pendekar tentu saja aku akan suka membantumu membasmi mereka. Jinlin memegang lengan tangan suaminya dan matanya basah memandang wajah suaminya ketika ia berkata terharu, "Aku tahu engkau suamiku yang berhati baik sekali." Mereka berpadangan dan diam-diam Kui Seng menarik napas. Ia hanya menaruh kasihan kepada wanita ini, wanita yang menjadi istrinya karena kebetulan dan terpaksa. Ia tahu bahwa Jinlin amat mencintanya semenjak masih menyamar sebagai nenek di neraka bumi. Akan tetapi cinta jugakah dia kepada istrinya ini? Sukar dikatakan, dan Kui Seng akan membohongi diri sendiri kalau dia mengaku demikian. Cinta kasih terhadap wanita agaknya telah lenyap dari hati Kui Seng. Hatinya sudah kosong, cintanya sudah lenyap bersama Lucian. Akan tetapi, sampai mati pun ia tidak akan suka menyatakan hal ini melalui mulut, bahkan ia coba mengusir dari dalam hatinya setiap kali timbul. Ia merasa kasihan kepada Jinlin dan akan membela istrinya ini dengan seluruh jiwa raganya. "Istriku, bukankah sekarang pamanku Paong telah berhasil pula meruntuhkan kerajaan Qin dan dengan demikian berarti sudah menang perang?" "Betul, suamiku. Akan tetapi paman bersekutu dengan golongan lain, sehingga kini didirikan kerajaan Han Muda 947 sampai 951. Akan tetapi kerajaan Han ini pun selalu dibayangi musuh, selalu diserang dan keadaan paman kabarnya makin payah." "Bagaimana kau bisa tahu?" Merah wajah istrinya ketika menjawab, "Aku telah menyuruh seorang penduduk lereng gunung pergi menyelidik ke kota raja." Kui Seng terkejut. Kiranya istrinya ini diam-diam tak pernah melupakan urusan negara. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu seorang kakek telah berada di situ, kedua kakinya bersila, tergantung di antara dua batang tongkat yang dipegangnya, menggantikan kedua kaki untuk berdiri. "Paman!" Jinlin berseru girang. Kiranya paman yang datang. "Maafkan kami tidak dapat menyambut lebih dulu karena tidak tahu," kata Kui Seng yang sudah bangkit berdiri dan memberi hormat. Sejenak kakek itu tidak menjawab, hanya berdiri menatap tajam kepada suami istri itu. Kemudian dia berkata, "Kim Mo Tai Su Kui Seng, aku ingin bicara empat mata denganmu." "Tentu saja boleh, silakan paman masuk ke pondok kami yang buruk." "Tidak di situ, Kui Seng. Mari kau ikut aku menuruni puncak. Di lereng sunyi sana kita bicara. Waktu hanya sedikit, musuh-musuh mengejar-ngejarku. Aku perlu bantuanmu, suami keponakanku." "Paman, apakah yang terjadi?" Jinlin berseru kaget. "Diamlah kau, Lin Ji. Tidak perlu ribut-ribut, hanya perlu kau tahu bahwa kerajaan Han Muda runtuh pula. Masih untung pamanmu ini tidak tewas. Relakah kau kalau suamimu membantuku?" "Tentu saja, paman." "Kui Koko, kau pergilah ke lereng bersama paman. Kasihanlah, bantulah." Ucapan nyonya ini disertai pandang mata penuh permohonan, juga suaranya menyembunyikan isak tangisnya. Agaknya ia sedih sekali mendengar bahwa pamannya kembali sudah jatuh. "Baiklah, Lin Moi. Mari, paman." Kedua orang sakti itu berkelebat cepat menuruni puncak. Di sebuah lereng yang sunyi Kong Lo Senjin berhenti, lalu menjatuhkan diri duduk bersila dengan sepasang kakinya yang lumpuh sambil berkata, "Kim Mo Tai Su, kali ini aku benar-benar membutuhkan bantuanmu." Bantuan bagaimana yang paman maksudkan?" "Duduklah di sini. Aku sengaja mengajakmu ke sini agar lebih enak kita bicara secara terbuka, jauh dari wanita yang tentu akan mengganggu saja." Di dalam hatinya Kui Seng tidak setuju dengan pendapat ini, akan tetapi ia tidak membantah lalu duduk di depan kakek itu. Kakek yang sudah amat tua, akan tetapi dari pandang matanya jelas tampak semangat bernyala-nyala. Setelah melihat Kui Seng duduk di depannya,
Kakek ini berkata, suaranya lambat perlahan. Engkau tentu telah mendengar dari istrimu betapa malapetaka hebat menimpa kerajaan Tang berikut semua bangsawan dan keluarga kaisar. Dan tentu kau pun sudah tahu betapa aku kehilangan tenaga kedua kakiku dalam perang itu. Dan kemudian betapa aku mengorbankan seluruh hidupku untuk berusaha membangun kembali kerajaan Tang yang telah dirobohkan para pemberontak. Kui Seng mengangguk. Bagaimana pendapatmu tentang semua usahaku itu? Sudah sepatutnya mengingat bahwa paman adalah seorang bekas pangeran dan raja muda Tang yang tentu harus bersetia kepada kerajaan Tang, jawab Kui Seng sejujurnya. Bukan itu saja, akan tetapi juga mengingat akan malapetaka yang menimpa keluargaku, keluarga Jin Lin istrimu. Jangan mengira bahwa aku aktif bergerak untuk mencari kedudukan. Sama sekali bukan. Terus terang kukatakan bahwa ketika kerajaan Tang Muda berhasil meruntuhkan kerajaan Liang, aku lalu mengundurkan diri ke Pulau Kosong di mana aku melatih 2 orang muridku. Baru setelah kerajaan Tang Muda roboh, aku keluar lagi dari pulau dan berusaha membangun kembali kerajaan Tang. Akan tetapi, banyak pengikut Tang sudah tewas sehingga terpaksa dengan mengadakan persekutuan dengan golongan lain. Akhirnya kami berhasil meruntuhkan kerajaan Qin dan membangun kerajaan Han Muda. Namun, begitu aku kembali ke pulau mengundurkan diri, sekarang kerajaan Han telah runtuh kembali, hanya berdiri selama 4 tahun saja, 947 sampai 951. Lalu sekarang apa yang dapat kulakukan untuk membantu paman? Sekarang sudah runtuh semangatku untuk membangun kembali kerajaan Tang. Sudah habis sekarang keturunan kaisar, dan sudah musnah pula pengikut-pengikutnya. Apa artinya kalau tinggal aku seorang? Betapapun juga, aku harus membalas dendam kepada tokoh-tokoh yang dahulu telah meruntuhkan kerajaan Tang, juga tokoh-tokoh yang sekarang telah merobohkan Han Muda. Akan tetapi aku hanya sendiri, dan musuh-musuh itu begitu banyak. Oleh karena itulah, Kui Seng, demi sakit hati dan dendam istrimu, maukah kau membantuku? Maaf, Paman. Menurut pendapatku, keluarga istriku terbasmi dalam keadaan perang, dan dia sendiri pun tidak dapat mengatakan dengan jelas siapa-siapa orangnya yang melakukan pembasmian, karena dalam perang tentu keadaan kacau balau dan seluruh barisan pihak musuh merupakan lawan. Tak mungkin saya dan istri saya membalas secara membabi buta, karena bukankah tentara pihak musuh itu pun hanya memenuhi tugas mereka? Tidak ada dendam pribadi dalam urusan perang. Adapun tentang membantu paman, agaknya sudah sepatutnya aku membantu kalau paman terancam bahaya. Akan tetapi, kulihat paman tidak terancam siapa-siapa pada saat ini. Kalau paman mempunyai musuh-musuh pribadi lalu minta bantuanku, tentu saja harus kulihat dulu siapakah mereka itu. Kalau mereka terdiri dari golongan jahat, tentu aku tidak akan segan-segan membantumu. Kong Lo Sengjin menamparkan batu di dekatnya sehingga hancurlah batu. Hei, sudah kuduga kau akan banyak membantah. Banyak sekali musuh-musuhku dan sekarang pun aku sedang dikejar-kejar mereka. Di antara mereka adalah Ban Pilo Chia, Hek Giam Lo tokoh setan baru yang mewakili Hitan, Pou Kayong si raja pengemis baru yang jahat, Ma Tai Kun orang Bengkau yang murtad, dan terakhir ada pula Tok Xiao Kui. Tanpa disadarinya Kui Seng berseru kaget. Kau kaget mendengar nama Tok Xiao Kui? Benar, dia adalah puteri Bengkau Chu yang dulu menjadi tunanganmu, kata Kong Lo Sengjin sambil memandang tajam. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.